Kita diutus sebagai anak domba ke tengah serigala. Tetapi zaman sekarang ada panggilan khusus menjadi serigala di tengah-tengah anak domba. Ya kan? Karena seperti sekarang tuh kayak ada kebanggaan. Kalau bisa nyerang orang. Wow, hebat ya dia, berani ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kalau cuma untuk maki orang, untuk cuma menghakimi orang, gak usah hamba Tuhan, setan juga bisa. Hello. Yeeha. Kalau cuma untuk maki orang, menghakimi orang, menyerang orang, mengadu domba orang, lalu bilang sesat-sesat orang, gak usah hamba Tuhan, setan juga bisa, saudara-saudara. Tapi kita diutus bukan serigala ke tengah anak domba ke tengah-tengah serigala. Saya harap kita semua bisa lebih tenang untuk menyadari bahwa damai itu perlu. Damai bukan berarti kompromi. Saya setuju tegas. Tetapi saya nggak setuju adu domba dalam pelayanan. Saya berdoa. Karena saya mengerti khotbah hari-hari ini adanya di YouTube. Didengar oleh semua pihak. Karena izinkan saya mengingatkan. Yang Tuhan mau adalah menempatkan roh kemuliaan. Sehingga kita bisa bermegah di tengah kesengsaraan. Karena kita tahu kesengsaraan bukan menghancurkan kita. Tapi ayat ini bilang, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ada sesuatu yang positif. Kalau kita dihina, kita difitnah, kita dicurangi, kita dijahati, sabar. Karena justru ada sesuatu yang positif lahir dari situ. Kalau sudah kesenggol sedikit gonggong, gak usah bertobat, gak usah jadi anak Tuhan. Anjing juga bisa buat begitu. Ini dong kalau kesenggol sedikit, semut rang-rang. Saya udah lama gak dengar istilah itu, semut rang-rang. Tahu semut merah? Kesenggol sedikit, gigit. Engkau bukan punya roh semut merah tuh. Engkau bukan punya roh dog. Yang kesenggol itu. Tapi kita tahu. Kalau kita harus menguasai diri, kita harus sengsara. Itu justru menimbulkan ketekunan. Hidup harus belajar lebih mengalah. Hidup harus lebih belajar sabar. Kadang-kala kita gak perlu memperjuangkan hak kita. Tapi kan itu hak saya, padahal itu kan hak saya. Kita hanya hamba, bos. Hak apa yang kita perlu perjuangkan? Kita hanya hamba, budak. Orang Sumatera bilang kacung kampret. Oh bukan kacung cebong ya, enggak, kacung kampret dari dulu saya tahunya. Orang Sumatera kalau bilang itu kacung kampret kita. Kita cuma kacung kampret, saudara-saudara. Masih mending kacung kampret bukan kacung sompret. Istilah bahasa Indonesia dulu aneh-aneh. Kacung kampret lah, sompret lah. Sebagai apa lah saya mau ingatkan, mau siap saudara. Kita ini hanya kacung kampret di hadapan Tuhan. Bukan harus memperjuangkan hak kita. Tapi kita harus taat dan setia pada setiap firman yang saja katakan amin. Yeah. Dan lihat ya, mulainya dari kesengsaraan. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan apa? Tahan uji. Kita jangan jadi orang yang kayak petasan banting, kesenggol sedikit meledak. Kita harus jadi orang yang sumbunya agak panjang gitu, saudara. Banyak orang sekarang sumdek, saya bilangnya. Sumbu pendek. Kesenggol dua, kesenggol dua. Ayat ini bilang apa? Kalau kita belajar di tengah kesengsaraan memandang Yesus, memandang salib, lalu belajar
maka itu akan menimbulkan ketekunan. Nah, kalau kita terus berjalan ketekunan, itu akan menimbulkan tahan uji. Dan kemudian tahan uji menimbulkan pengharapan. Makanya saya bilang, taat sama firman, lakukan kehendak Tuhan, gak ada ruginya. Tapi justru emosi, mau balas yang jahat dengan yang jahat, itu mungkin memuaskan, tetapi merugikan kita pada akhirnya. Lihat selanjutnya. Mulai dari kesengsaraan, menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Ya kan? Tahan uji menimbulkan apa? Pengharapan. Dan pengharapan Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kalau waktu kita masih lemah, masih ngaco, masih mundur maju, masih penuh pemberontakan, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan Allah. Selanjutnya. Klik. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Yesus mati buat kita. Bukan karena kita benar, bukan karena kita baik. Tapi justru kata Alkitab orang durhaka. Makanya salib adalah segala-galanya dalam iman Kristen kita, ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati di atas kayu salib buat kita. Ketika kita masih berdosa, masih ngaco, masih durhaka. Selanjutnya. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya. Kita pasti. Amin. Ayo angkat tangan kanan sama-sama bilang saya pasti. Ayo semangat. Saudara yang sakit, saudara yang berbeban berat, saudara yang lagi stres, saudara yang lagi dihantam berbagai badai, saudara yang tertekan depression dan segala macam. Ayo angkat tangan kanan saudara sama-sama bilang saya pasti. Sama-sama bilang saya pasti akan diselamatkan. Dari murka Allah. Sebab jikalau ketika kita masih seteru, masih ngaco, masih durhaka, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, oleh salib. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti. Sekali lagi diulangi, pasti. Sama-sama bilang sama saya, pasti. Pasti apa? Pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Klik. Dan bukan hanya itu saja. Hidup kita ini akan luar biasa. Kalau dikatakan kita malah bermegah dalam Allah. Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Jadi kebanggaan kita bukan soal berkat, bukan soal prestasi, bukan soal pencapaian. Tapi kebanggaan kita yang pertama karena kita diselamatkan. Yang kedua karena kita diperdamaikan. Yang ketiga karena kita menerima kemuliaan. Sama-sama bilang sama saya diselamatkan. Sama-sama bilang sama saya diperdamaikan. Sama-sama bilang dibawa masuk pada kemuliaan. Ada banyak orang berkata, oh saya bangga, saya ikut Tuhan, saya diberkati, saya bangga, saya ikut Tuhan terima mujizat. Pertanyaan saya, terus kalau nggak terima mujizat gimana? Terus kalau nggak melihat berkat, kalau lagi dalam pencobaan gimana? Mau ngomel, mau marah, mau tinggalkan Tuhan? No. Diberkati, lihat mujizat, disembuhkan, menerima jawaban doa. Itu semua hanya bonusnya. Itu semua hanya bonusnya. Tapi yang paling utama 3 hal. Kita yang orang berdosa diperdamaikan dengan Allah. Dan orang yang diperdamaikan dengan Allah beroleh damai sejahtera. Dan setelah diperdamaikan dengan Allah kita diselamatkan. Kita nggak mungkin bisa diselamatkan kalau kita nggak diperdamaikan. Karena kita dasarnya durhaka. Setelah kita diperdamaikan, kita diselamatkan. Kemudian kemuliaannya dinyatakan buat kita. Sehingga di tengah kesengsaraan sekalipun, kita tetap bisa berpengharapan. Kita bisa tetap bermegah. Karena kemuliaan yang di dalam kita menuntun kita, mengarahkan kita selalu pada rahmat dan anugerahnya yang sempurna, yang setuju katakan amin. Kita lihat selanjutnya, klik. Setiap orang, saya simpulkan begini. Pada dasarnya dalam hubungan dengan Kristus ada 3 pilihan. Apa itu? 1. Apakah kita menolak pengenalan akan Kristus? Bisa jadi karena kita bukan lahir sebagai orang yang percaya kepada Kristus dan kita menolak. Bisa jadi
Kita hanya tahu Kristus sebatas agama, sehingga kita menolak pengenalan Kristus. Buat kita hanya pelajaran, ya saya akan coba ikuti aja, tapi saya nggak mau kenal dia lebih dalam. Jadi menolak pengenalan Kristus. Menolak pengenalan Kristus bisa dapat dua hal. Yang pertama, karena memang dia lahir sebagai orang yang tidak mengenal Tuhan. Atau yang kedua, dia lahir sebagai orang yang mengenal Tuhan. Tapi cuma sebatas agama. Bahkan iblis mulai menyerang hidupnya dan berkata, ya kamu Kristen sih Kristen, tapi kan gak usah fanatik-fanatik amat. Gak usah mengenal Kristus secara pribadi. Tapi itu yang saya bilang. Kalau hanya sampai di situ berarti kekristenan buat saudara hanya agama. Tetapi kekristenan bukan hanya agama. Kekristenan adalah hubungan. Relation. Makanya ketika kamu berdoa demikian kata Alkitab. Bapa kami yang di sorga. Ada hubungan antara Bapa. Makanya Alkitab berkata, jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja. Kalau kamu ada hubungan, maka aku akan menuntun kamu. Lihat selanjutnya, klik. Jadi yang pertama pilihannya, menolak pengenalan Kristus. Yang kedua, sekedar mengenal Kristus. Ya udah saya tahu sih, Tuhan gak suka saya judi, ya, tapi kan sekali-sekali gak apa-apalah. Tuhan gak suka saya merokok, minum, mabuk. Ya tapi sekali-sekali gak apa-apalah, gak ketahuan pendeta inilah. Tuhan gak suka saya pornografi, Tuhan gak suka saya berzina, Tuhan gak suka saya lakukan hal-hal yang cabul dalam hidup ini. Tuhan gak suka saya pacaran sama suami orang. Tuhan gak suka saya lakukan hubungan seks sebelum nikah. Ya tapi ya Tuhan ngerti lah gitu. Jadi ini yang saya bilang, sekedar mengenal Kristus. Tapi tidak mau sungguh-sungguh meninggalkan yang Kristus gak suka. Tidak mau sungguh-sungguh berjuang untuk melakukan segala sesuatu yang Yesus perintahkan. Oleh sekedar saya kenal. Istilah kalau berteman, angkat alis senyum dikit. Hari Minggu gereja. Ya kan, boleh kebaktian di rumah, ya kebaktian di rumah. Selesai khotbah kabur, sementara khotbah main-main handphone, kadang-kadang sambil main game. Nanti kalau ditanya, lu gak ikut kebaktian? Ikut kok, ya ini kan gilbet dari khotbah. Tapi cuma di depan yang ngerti juga enggak. Ini dia, saya bilang sekedar mengenal Kristus. Saya tahu lah saya orang Kristen lah. Tapi tetap aja dosa dijalanin, tetap pornografi dijalanin, onani, masturbasi tetap dijalanin, pacaran, lakukan hubungan seks sebelum nikah tetap dijalanin. Kenapa? Karena buat dia. Mengenal Kristus yang penting ya saya punya kalung salib, kalau ngobrol-ngobrol diskusi tentang gereja ya saya jago gitu. Tapi enggak soal hidup, padahal kita berkata dari buahnya lah seorang dapat dikenal. Yang ketiga, bicara tentang hubungan dengan Kristus. Ada orang yang menolak pengenalan Kristus, ada orang yang sekedar mengenal Kristus, tapi ada orang yang hidup di dalam Kristus. Dan ini yang kata Alkitab, aku hidup tapi bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Jemaat Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center. Dan setiap saudara yang bersama-sama dalam program ibadah minggu penuh mujizat lawatan Allah di rumah masing-masing, dimanapun saudara menerima berkat firman Tuhan dan beribadah bersama ini, doa saya. Setelah masuk sampai targetnya hidup dalam Kristus. Jangan sampai kita dengar tapi kita menolak. Jangan sampai kita sekedar mau kenal. Tapi kita sungguh-sungguh mau hidup dengan dia. Karena Alkitab bilang kalau kita hidup di dalam dia, tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kita diberkati, kita gak akan turun tapi naik. Kita tidak menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Selanjutnya. Apa syarat utama hidup dalam Kristus? Buat teman-teman tunarungu, semangat. Wow. Mungkin sudah sulit berbicara, mungkin sudah sulit untuk mendengar. Tetapi sudah bisa mendengar suara Tuhan, sudah bisa jadi berkat. Dan sudah bisa menyatakan kemuliaan Tuhan lewat kehidupan saudara. Saya berdoa, di akhir zaman ini Tuhan juga pakai adik-adikku, sahabat-sahabatku, rekan-rekanku dari tunarungu. Dengan prestasi-prestasi yang luar biasa. Untuk melakukan perkara yang dahsyat bagi kemuliaan Tuhan. Saya percaya di akhir zaman. Ada banyak hal yang secara logika tidak bisa dijelaskan, tapi Tuhan sedang melakukannya. Karena itu saya bangga hari ini. Kita semua beribadah bersama. Baik saudara-saudara yang non tunarungu, maupun saudara-saudara yang tunarungu.
Semua bersatu dalam kasih Tuhan. Saya percaya Bapa di sorga tersenyum dan berkata, luar biasa anak-anakku. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yeah. Apa syarat utama hidup dalam Kristus? Tadi kita sudah jelaskan, dalam hubungan dengan Kristus ada 3 kelompok. Ada orang-orang yang menolak pengenalan Kristus. Ada orang yang sekedar mengenal Kristus. Ada orang-orang yang mau hidup dalam Kristus karena mengenal dia dengan sungguh-sungguh. Apa syarat utama untuk hidup dalam Kristus? Yang pertama, bukan sekedar mengejar apa yang saya bisa dapatkan, namun terus berjuang untuk apa yang bisa saya bagikan. Hidup ini bukan soal apa yang bisa saya dapatkan. Ada banyak orang yang bilang, oh saya hidup dalam Kristus, berarti saya bisa dapatkan kesembuhan, oh ya saya bisa dapatkan mujizat, saya bisa dapat jawaban doa, saya bisa dapat apa saja yang saya minta. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Itu bukan hidup dalam Kristus, itu sekedar beragama. Dan bahkan kadang-kadang saya bilang bukan sekedar beragama, itu berhalusinasi. Karena orang yang sungguh-sungguh hidup dalam Kristus tidak lagi memikirkan dirinya sendiri. Tapi dia pikir apa yang saya bisa buat untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan menjadi berkat buat sesama. Karena itu saya simpulkan. Seorang yang hidup dalam Kristus, dia bukan sekedar mengejar apa yang saya bisa dapatkan. Karena dengan mengejar apa yang saya bisa dapatkan, kadang-kadang kita menjadi orang-orang yang egois. Kita menjadi orang-orang yang arogan. Kita menjadi orang-orang yang kepala batu. Kita jadi orang-orang yang gak peduli dengan orang lain. Tapi orang yang hidup dalam Kristus, dia terus berjuang untuk apa yang bisa saya bagikan. Seorang suami berpikir apa yang saya bisa buat untuk membahagiakan istri saya. Seorang istri berpikir apa yang saya bisa buat untuk membahagiakan suami saya. Walaupun suami saya mungkin menjengkelkan saya, mengecewakan saya, tapi saya harus menebarkan kasih Kristus. Karena Kristus bukan hanya menerima orang-orang baik dan orang-orang benar, tapi Kristus justru datang untuk orang-orang berdosa. Untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Orang-orang yang memandang salib. Dia bukan sekadar menjadi orang Kristen, tapi dia hidup bagi Kristus. Dan waktu dia hidup bagi Kristus bukan sekadar mengejar apa yang saya bisa dapatkan. Namun dia mau terus berjuang untuk apa yang dapat saya bagikan. Dengan iman, dengan kasih saya, dengan apa yang saya sudah terima dari Tuhan. Makanya Yesus bilang apa? Apa yang sudah kamu terima dengan cuma-cuma, kamu bagikan lagi dengan cuma-cuma. Yang kedua, apa syarat utama hidup dalam Kristus? Bukan sekadar bersandar pada apa yang kelihatan, namun berkeyakinan pada apa yang telah Tuhan janjikan. Kita kan kadang-kadang cuma sibuk dengan apa yang saya lihat. Kalau saya lihat hal-hal yang menyenangkan, saya tersenyum. Kalau saya dengar hal-hal yang menyenangkan, saya tertawa. Kalau saya rasakan hal-hal yang saya harapkan selama ini, wah saya bersorak. Tapi kalau saya lihat, saya dengar, saya rasa hal-hal yang tidak saya suka, saya berontak. Saya kecewa. Saya marah. Itu yang saya bilang, Kristen kampungan. Bahasa Inggrisnya bilang, Kristen villagesan. Iya kan? Kita jadi orang percaya kadang-kadang saya bilang kampungan, saudara. Apa itu kampungan? Loh, kita sudah terima banyak dari Tuhan kok. Masa hidup kita cuma tergantung pada apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan? Alkitab bilang orang benar akan hidup oleh iman. Kita dibenarkan dalam iman. Dan iman itu yang mendorong kita untuk selalu berada dalam damai sejahtera. Makanya saya percaya. Orang yang hidup dalam Kristus berbeda dengan sekadar hanya orang Kristen, pengikut Kristus. Karena orang yang hidup dalam Kristus, dia bukan sekadar bersandar pada apa yang kelihatan, apa yang terdengar, apa yang dirasakan. Tapi dia berkeyakinan pada apa yang telah Tuhan janjikan. Kalau Tuhan janjikan satu orang bertobat, selisih rumah tangga diselamatkan, maka itu yang akan dia yakini. Kalau Tuhan janji dia tidak akan turun tapi naik, dia tidak akan menjadi ekor, dia menjadi kepala, itu dia yakini. Kalau Tuhan janjikan 1.000 akan rebah di sisi kirimu, 10.000 akan rebah di sisi kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu, itu juga akan dia yakini. Itu yang saya bilang hidup di dalam Kristus. Yang ketiga, syarat utama hidup dalam Kristus bukan sekedar bersemangat untuk mengejar apa yang di depan kita. Namun juga berani untuk meninggalkan apa yang kita sadari Tuhan tidak sukai di belakang kita. Betul.
orang yang hidup dalam Kristus berjuang untuk apa yang ada di depannya, betul. Tapi ingat, orang-orang yang tidak hidup dalam Kristus juga berbuat yang sama. Semua orang memang sedang berlomba-lomba untuk mengejar apa yang di depannya. Tapi kadang-kala kita nggak bisa mengejar target kita nggak bisa mengejar destiny dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita masih terikat dengan apa yang ada di belakang kita. Sehingga kita hidup dalam kepahitan lah, kita hidup dengan trauma lah, kita hidup dalam kebencian lah. Tidak sedikit orang yang hidupnya dengan halusinasi. Karena intimidasi kegelapan tentang apa yang ada di belakang kita. Ada banyak orang. Sebetulnya hari ini dia akan jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat, jauh lebih diberkati, jauh lebih sukses. Kalau dia mau lepaskan segala yang ada di belakangnya. Makanya Paulus bilang, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Adik-adik muda, jangan mau terikat dengan pengalaman yang ada di belakangmu. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang pahit. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang mengecewakan. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang menyakitkan. Minta ampun sama Tuhan, bereskan sama Tuhan. Mungkin ada saudara-saudara yang disakiti. Mungkin ada saudara-saudara yang dilukai. Mungkin ada saudara-saudara yang dicurangi. Bahkan ada saudara-saudara yang mungkin diperlakukan secara tidak senonoh dalam hidup saudara. Itu yang membuat saudara tetap terikat, terbelenggu dalam nama Yesus. Keluar! Karena hidup dalam Kristus bukan hanya mengejar apa yang ada di depan kita. Tapi juga melepaskan segala sesuatu yang Kristus tidak sukai yang ada di belakang kita. Ada banyak orang merasa, saya nggak bisa berubah, pendeta saya udah 12 tahun obat-obatan, pendeta saya nggak bisa berubah, pendeta saya udah 17 tahun merokok, pendeta saya udah nggak bisa berubah, pendeta memang ya saya ya nggak buat jahat sih, pendeta saya cuma kolektor ya tayangan-tayangan cabul gitu, pendeta ya untuk sekedar perbandingan aja gitu, pendeta ya saya memang kolektor alat-alat bantu seksual, pendeta jadi ya untuk hiburan aja gitu, pendeta. Saudara yang kasih dalam Tuhan, lepaskan segala ikatan pornografi ini. Mungkin saya bilang saya cuma untuk rame-rame aja judi gitu. Tapi kalau kita tahu Tuhan gak suka, buang dong. Ya. Saya juga minum hanya untuk social life aja gitu, pendeta kan ya kumpul gitu terus minum-minum gitu. Tapi gak sampai mabuk lah, cuman ya angkat-angkatin badan lah, bikin-bikin seru hidup lah. Dalam nama Yesus, jangan tertipu. Ini waktunya kita harus pilih kepada siapa kita mau beribadah. Jangan kompromi. Hidup Kristen, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Gak apa-apa orang bilang Gilbert fanatik. Orang mau bilang, wah Gilbert pengajaran yang gak karuan itu. Gak apa-apa. Saya tetap menyampaikan pengajaran apa yang saya yakini. Tuhan mengajar saya. Masing-masing orang boleh punya pengajaran sendiri-sendiri, silakan. Tapi saya tetap akan konsisten menyampaikan apa yang saya yakini Tuhan mau dalam pengajaran untuk saya sampaikan. Dan jelas, ini yang saya yakini. Kita harus get rid, kita harus lepaskan diri dari segala sesuatu yang Yesus gak sukai yang ada di belakang kita. Supaya ke depannya, makanya Alkitab bilang, mari mata kita tertuju kepada Yesus. Sambil melepaskan beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Lalu berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan buat kita. Sambil memandang pada Yesus yang disalib. Supaya kita menjadi tidak lemah dan tidak putus asa. Kadangkala kita gak bisa lebih maju. Karena ikatan-ikatan beban dan dosa yang Kristus sebetulnya gak sukai. Masih membelenggu hidup kita dan kita gak bisa melepaskannya. Tapi orang yang hidup dalam Kristus, dia berjuang untuk melepaskannya. Yang setuju katakan, yeah. Selanjutnya, apa syarat utama hidup dalam Kristus? Bukan sekedar menyibukkan diri dengan hal-hal yang rutin dalam kerohanian. Kan yang penting saya hari Minggu ke gereja, pendeta. Sekarang yang gak bisa ke gereja ya pokoknya ya nyalain medsos aja nih. Kan yang penting saya pakai kalung salib, pendeta. Yang penting kan saya kalau pagi doa, pendeta. Tuhan, udah bangun belum? Saya sibuk hari ini, Tuhan juga pasti sibuk. Biarlah di antara kita jangan saling mengganggu. Ya ilah. Saudara yang kasih dalam, itu yang saya bilang. Kita hanya menyibukkan diri dengan hal-hal yang rutin dalam kerohanian. Tetapi seorang hidup dalam Kristus akan selalu teguh dalam komitmen iman untuk taat dan setia. Bukan cuma sekedar sebagai rutinan.
tapi sebagai sebuah kebanggaan, sebagai sebuah entusiasme tersendiri, kegairahan tersendiri untuk selalu taat dan setia. Karena buat dia bukan soal rutin, tapi soal kedekatan dan kehangatan cinta bersama Kristus. Itu yang saya bilang hidup dalam Kristus. Jadi hidup dalam Kristus yang pertama bukan sekedar mengejar apa yang saya bisa dapatkan, namun terus berjuang untuk apa yang bisa saya bagikan. Karena jelas Yesus bilang apa? Terlebih berkat memberi daripada menerima. Yang kedua, bukan sekedar bersandar pada apa yang kelihatan, namun berkeyakinan teguh pada apa yang Tuhan sudah janjikan buat hidup kita. Karena yang kelihatan bisa berubah, tapi yang Tuhan janjikan, langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman Allah tinggal tetap. Yang ketiga, bukan sekedar bersemangat untuk mengejar apa yang di depan kita, namun juga berani untuk meninggalkan apa yang kita sadari Tuhan tidak sukai. Beban dan dosa yang begitu merintangi kita, supaya kita dapat berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan buat kita. Dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Dan yang keempat, bukan sekedar menyibukkan diri dengan hal-hal rutin dalam kerohanian. Ada banyak orang tetap di gereja, tetapi nggak berubah dalam hidupnya, karena hanya rutin. Tapi yang Tuhan mau, kita teguh dalam komitmen iman untuk selalu taat dan setia dengan kegairahan tersendiri. Karena Tuhan terlalu dahsyat buat hidup kita. Haleluya. Yeah. Selanjutnya, adapun tuntunan salib bagi setiap orang percaya yang hidup dalam Kristus. Apa tuntunannya? Yang pertama, dia menuntun kita sehingga hidup kita dibenarkan dalam iman. Sehingga orang yang hidup dalam Kristus tidak lagi mempertanyakan, kira-kira kalau saya mati masuk surga enggak ya? Saya percaya sekali selamat, tetap selamat. Saya mengerti akan ada banyak orang yang menyerang saya dan berkata, wah Gilbert aja aneh-aneh. Masa Gilbert percaya sekali selamat, tetap selamat? Saya percaya. Sekali selamat, tetap selamat. Wah Gilbert hyper grace. Saya bukan hyper grace. Saya hyper super duper grace. Artinya saya percaya semua hidup karena anugerah. Tapi saya tidak percaya bahwa kita nggak bisa menegur dosa. Saya tidak percaya kalau orang bilang, oh kan ada grace of God, jadi kita dosa aja apa nanti grace of God. No. Sekali selamat, tetap selamat. Pertanyaan saya cuma sederhana. Kalau saya bilang saya sudah diselamatkan, tapi saya masih minum mabuk dan judi, apakah itu berarti saya sudah diselamatkan? I don't think so. Karena Yesus bilang, barang siapa yang mengasihi aku, ia akan melakukan perintahku. Bukti bahwa kita sudah diselamatkan, bukti bahwa Tuhan sudah betul-betul menyelamatkan kita. Kita benci dosa, kita enak lihat dosa. Dan orang yang sudah selamat, dia akan mempertahankan keselamatan itu karena dia tahu keselamatan itu adalah sesuatu yang berharga. Makanya Alkitab berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi kita mengerjakan keselamatan bukan supaya masuk surga. Tapi kita justru mengerjakan keselamatan kita karena kita sudah mendapat anugerah kepastian keselamatan dari sorga itu. Kita adalah orang-orang yang tahu diri. Kita tadinya nggak pantas masuk sorga, tiba-tiba ditempatkan Tuhan di sorga. Masa kita mau kembali pada dosa? Itu kebodohan dan ketololan tersendiri. Makanya saya percaya sekali selamat, tetap selamat. Tapi orang yang sudah diselamatkan gak akan main-main dengan keselamatannya. Karena dia tahu keselamatan adalah barang mahal dalam hidupnya. Yang sudah katakan, yeah. Jadi tuntunan salib bagi setiap orang percaya yang hidup dalam Kristus. Yang pertama, hidup yang dibenarkan dalam iman. Bukan hidup yang dibenarkan karena perbuatan. Karena iman. Tetapi saya juga percaya iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Tapi bukan perbuatan yang menghasilkan iman. Iman akan menuntun pada perbuatan-perbuatan. Yang kedua, tuntunan salib bagi setiap orang percaya yang hidup dalam Kristus. Yang kedua, dia hidup dalam damai sejahtera. Jadi orang yang memandang salib, apapun yang terjadi, dia hidup dalam damai sejahtera. Dia nggak bisa sakit hati sama orang, dia nggak bisa dendam sama orang, dia nggak bisa balas yang jahat dengan yang jahat pada orang, dia nggak bisa iri sama orang, dia nggak bisa bersaing mau berkompetisi sama orang, nggak bisa. Kenapa? Karena dia hidup dalam damai sejahtera. Itu yang saya bilang. Kenapa banyak orang senang nyerang orang, kenapa orang senang jatuhin orang, senang berkompetisi sama orang? Karena hidupnya sendiri belum beres.
Hatinya belum beres, saudara. Tapi orang yang sudah mendapat tuntunan salib, dia hidup dalam Kristus, dia beroleh kehidupan damai sejahtera. Bukan hanya hidup yang dibenarkan dalam iman, tapi juga hidup dalam damai sejahtera. Yang ketiga selanjutnya, saya pelajari. Tuntunan salib bagi setiap orang percaya hidup dalam Kristus. Hidupnya akan bermegah dalam pengharapan untuk menerima kemuliaan Allah. Jadi hidupnya bukan bermegah untuk hartanya, bukan pencapaiannya, bukan prestasinya, tapi bermegah dalam pengharapan. Dia selalu punya pengharapan yang positif. Dia bukan seorang yang berkata, aduh nanti gimana ya kalau rumah tangga saya hancur, aduh nanti gimana ya kalau seluruh keluarga kena COVID, aduh nanti gimana ya kalau saya mana. Dia punya pengharapan. Makanya Ayub punya pengharapan. Aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Yusuf punya pengharapan, manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakan untuk kebaikan. Itu yang saya bilang pengharapan dalam kemuliaan Allah. Orang yang memahami salib adalah orang yang tidak bisa bersungut dalam hidupnya. Orang yang memahami salib adalah orang yang terus bergairah dalam kehidupan, orang yang terus bersemangat, orang yang terus positif. Baik dalam perkataan, sikapnya maupun dalam pemikirannya. Karena dia tidak mau diintimidasi oleh iblis. Karena dia hidup dalam pengharapan untuk senantiasa menerima kemuliaan Allah. Selanjutnya, tuntunan salib bagi setiap orang percaya yang hidup dalam Kristus, hidupnya selalu tertuntun untuk selalu melihat kemajuan berarti yang bermanfaat. Hidup Kristen tidak harus kaya, tapi hidup Kristen harus mengalami kemajuan. Saudara-saudara yang sedang susah hari-hari ini, engkau bukan dikutuk Tuhan, tapi engkau disayang Tuhan. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Roh Kudus membawa pada kemajuan dan peningkatan. Sehingga hidup kita bisa jadi saksi, hidup kita bisa berarti, hidup kita bisa berdampak pada orang di sekitar kita. Itu yang saya bilang. Kapan saya tahu salib betul-betul menuntun saya? Ketika hal-hal ini terjadi, hidup kita dibenarkan dalam iman. Bukan soal perbuatan, tapi iman. Dan iman itu yang menuntun pada perbuatan-perbuatan. Yang kedua, hidup dalam damai sejahtera. Yang ketiga, hidup yang bermegah dalam pengharapan untuk menerima kemuliaan Allah. Dan yang keempat, hidup yang selalu tertuntun untuk selalu melihat kemajuan-kemajuan, peningkatan-peningkatan yang berarti dan bermanfaat sehingga hidup kita berdampak. Selanjutnya yang kelima, yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Adapun tuntunan salib bagi setiap orang percaya yang hidup dalam Kristus, hidupnya menerima pendamaian. Karena Kristus memperdamaikan dirinya. Dengan apa? Yang pertama, Kristus memperdamaikan dirinya dengan dirinya sendiri. Iya kan? Ada banyak orang gak bisa terima dirinya. Gak bisa terima kekurangannya, gak bisa terima segala-galanya. Sehingga sombong, sehingga minder, sehingga akhirnya gak nyaman, hidupnya stres sendiri, lari ke narkoba. Karena gak damai dengan dirinya. Yang kedua, berdamai dengan lingkungan. Ada orang yang gak bisa berdamai. Kalau yang terjadi tidak selamanya bisa persis seperti yang kita harapkan. Tapi Tuhan selalu menyediakan yang terbaik buat kita. Dan yang ketiga, kita diperdamaikan dengan Allah. Karena kita diperdamaikan dengan Allah, maka dosa kita diampuni. Makanya Daud berkata, berbahagialah orang yang dosanya diampuni dan kesalahan tidak diberitahukan oleh Tuhan. Tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Kita diperdamaikan. Karena kita diperdamaikan, kita menjadi warga kerajaan sorga. Karena kita diperdamaikan, kita diangkat sebagai anak-anak Allah, ahli waris kerajaan sorga. Karena selalu saya bilang, hidup Kristen bukan sekedar soal agama. Hidup Kristen soal saya tahu kebenaran. Dan kebenaran itu yang akan memerdekakan saya. Salib adalah bukti kasih yang tertinggi. Dan salib menuntun kita. Bukan hanya sekedar saya orang Kristen, bukan hanya sekedar saya tahu Yesus mati buat saya. Tapi saya hidup di dalam Dia. Karena orang yang hidup di dalam Dia akan melihat kemuliaan demi kemuliaan yang dahsyat dan sempurna. Makanya Alkitab berkata, singa-singa muda boleh merana kelaparan. Tapi orang yang berharap kepada Tuhan, orang yang hidup di dalam Dia akan lebih daripada pemenang. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepadu.
mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat kepada Tuhan. Hari ini, dalam ibadah minggu yang penuh mujizat lawatan Allah di rumah masing-masing, ini waktunya untuk setiap saudara mengkaji diri. Apakah engkau menolak Kristus? Apakah engkau sekedar mengenal Kristus? Atau kau hidup di dalam Kristus? Sehingga kita bukan hanya memikirkan apa yang bisa saya dapatkan, tapi saya berjuang terus untuk apa yang bisa saya bagikan. Saya bukan hanya memikirkan apa yang menyenangkan buat saya di depan saya, tapi saya juga harus berani melepaskan apa yang Tuhan tidak sukai di belakang saya. Saya bukan hanya berjuang untuk memahami segala sesuatu yang ada di depan saya, tapi saya juga berjuang untuk tetap memastikan dan meyakini apa yang Tuhan janjikan ya dan amin dalam kehidupan saya. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Ingat, sekali selamat, engkau tetap akan selamat. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita selamat dengan betul? Selamat bukan berarti hanya sekedar pergi ke gereja. Selamat bukan hanya berkata, Yesus itu Tuhan. Selamat itu berkata, Yesus bilang kalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan segala perintahku. Dari buah-buahnya dapat dikenal. Berarti kalau hari ini, kita menyebut diri kita Kristen tapi masih berzina. Kita menyebut diri Kristen tetapi penuh dengan kebencian, kepahitan. Mungkin ada yang belum diperdamaikan dalam hidup kita. Karena 3 berkat istimewa dalam iman Kristen. Kita diperdamaikan. Setelah kita diperdamaikan, kita diselamatkan. Dan kita diselamatkan, kemudian kita menerima kemuliaan yang Tuhan janjikan. Sehingga kemuliaan itu menuntun kita untuk menghadapi segala sesuatunya dengan iman, dengan sukacita, dengan kebahagiaan, dan dengan keyakinan iman yang teguh. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Betul. Banyak keadaan belum seperti yang kita harapkan. Tapi dengan kemuliaan Kristus kita dapat kuat melewati semuanya. Dan tetap berpengharapan. Dan tetap jadi berkat. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap sering yang didoakan, taruh tangan kanan sudah di dada. Pastikan kau berserah kepada Tuhan. Izinkan saya berdoa sekarang. Meskipun saya di gereja dan sudah di rumah masing-masing, biarkan lawatan Allah tercurah. Bapa, lihat setiap mereka yang taruh tangan kanannya di dada. Karena mungkin selama ini masih hanya egois memikirkan diri sendiri. Hanya sibuk memikirkan apa yang ada di depan kami, apa yang kami rasakan. Karena mungkin selama ini kami cuma berjuang apa yang bisa kami dapatkan. Dan tidak mau meninggalkan segala sesuatu yang Tuhan tidak sukai. Karena itu lihat tangan yang ditaruh di dada mereka. Sehingga hari ini juga hamba berdoa dari rumah Tuhan di dalam nama Yesus. Setiap mereka yang di rumahnya masing-masing boleh menerima lawatan Allah, kasih Allah, berkat Allah, kuasa Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami dibangkitkan jadi orang percaya yang tetap berpegang pada salib. Karena kami sudah dibenarkan, kami sudah diselamatkan, dan kami sudah menerima kemuliaan yang Tuhan janjikan. Sehingga hidup kami jadi berkat. Bukan soal apa yang kami terima, tapi apa yang dapat kami bagikan dalam hidup kami. Kami dapat membawa suasana sorga dimanapun kami ditempatkan Tuhan. Karena kami sudah diperdamaikan. Sehingga kami hidup dalam iman, dibenarkan karena iman. Dan berjalan senantiasa dalam damai sejahtera. Kasih-Mu sempurna, anugerah-Mu luar biasa di dalam nama Yesus. Hamba juga doa buat yang sakit. Setiap orang yang sakit, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Bapa, firman-Mu berkata, orang percaya akan tumbang tangan buat yang sakit, dan yang sakit akan disembuhkan dengan iman. Kami praktekkan firman Tuhan ini, kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya, karena tubuh kami telah dibeli dengan harga mahal itu darah Yesus. Darah yang tercurah, tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan sekarang keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu kemarin hari ini dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Segala virus, segala bakteri, segala kuman, bahkan segala infeksi
Segala kutuk-kutuk kuasa kegelapan kami patahkan di dalam nama Yesus. Bangkitkan iman kami, supaya lewat iman kami boleh melihat mujizat terjadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba mengasihi jemaatmu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umatmu. Hamba doa firman termaterai, apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka gak turun tapi naik, mereka gak jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Terima kasih Bapa. Bangsa negara kami Indonesia selamatkan ya Allah. Damai sejahtera atas Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan terangi, Tuhan tuntun, Tuhan bawa pada damai sejahtera dan keselamatan yang sempurna. Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan bela, sehingga gereja-gereja Tuhan bersatu. Hari-hari ini kami melihat ada begitu banyak pandangan-pandangan teologi, khususnya di YouTube, di Facebook Live dan berbagai media sosial lainnya yang saling menyerang satu sama lainnya. Kami berdoa, teduhkan segalanya, sehingga pengajaran yang benar tetap diberitakan, tapi kasih tetap mengikat. Sehingga kami tetap tidak kompromi, tapi tidak saling menyerang dan saling menjatuhkan, tetapi justru saling mengkoreksi, saling berdialog dengan manis dalam kasih karunia Tuhan. Sehingga tujuannya semua adalah untuk kesatuan tubuh Kristus dan kesempurnaan pengajaran yang benar dalam terang Kristus yang sempurna. Terima kasih Bapak, gerejamu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Secara khusus kondisi COVID yang ada di bangsa ini, Tuhan bertindaklah. Kalau masih ada mafia-mafia alat kesehatan, mafia-mafia kedokteran, dan mafia-mafia obat yang justru memainkan peran untuk mengadu domba dan mendatangkan berbagai persoalan, kami patahkan di dalam nama Yesus. Biar justru di saat seperti ini, justru semua saling membantu, saling menolong, saling menguatkan, sehingga Indonesia bisa selesai dari kasus ini, bahkan dunia. Ya Kristus tolonglah. Begitu banyak dokter, perawat, suster, bruder, petugas rumah sakit yang begitu tulus berbuat sesuatu, berkatilah mereka. Terima kasih Bapak. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan daerah, Panglima TNI, Kapolri, Ketua BNPT, Ketua BNPB, yang berdoa, jaksa, polisi, pengadilan, tentara, juga para gubernur, para wali kota, para bupati. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin kami. Roh takut akan Tuhan boleh ada. Kami juga berdoa, jangan sampai bangsa ini terus dipecah-pecah oleh orang-orang yang berniat dan berhati busuk. Dalam nama Yesus, segala roh-roh adu domba kami patahkan di dalam nama Yesus. Roh-roh Davide Tempera dari Belanda yang mau coba mengadu domba dan menghancurkan bangsa ini, kami tolak dalam nama Yesus. Indonesia kuat, Indonesia tangguh, Indonesia diberkati. Terima kasih Bapa. Jauhkan bangsa ini dari dukun dan paranormal, sehingga dukun, paranormal dan kuasa-kuasa kegelapan tidak bisa masuk kepada pusat-pusat pemerintahan. Dalam nama Yesus, Tuhan pagari, bentengi pemimpin-pemimpin kami dalam kasih karunia Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Dan akhirnya kami yang sudah menerima firman, tolong kami untuk senantiasa dapat menjadi saksi Tuhan, jadi terang Tuhan dimanapun, memberitakan kabar baik, mentuntaskan amanat agung. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya.